Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Para muaddib dan muaddibah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini untuk pertama kalinya kita menyelenggarakan konsolidasi iman muaddib 30 menit dengan keyakinan bahwa semakin sering kita bersilaturahim, insya Allah akan menambah keberkahan untuk kita semuanya. Dan karena itu duduk-duduknya kita harus semakin menambah iman kita dan semakin kita mencintai adab ini, dan duduk-duduknya kita mudah-mudahan semakin mengingatkan kepada kita bahwa berjuang di dunia pendidikan yang berbasis adab tentu melelahkan, tapi insya Allah semua kelelahan ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap agar perjuangan-perjuangan kita ini dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan. Para muadib dan muadibah yang hadir pada malam hari ini, baik dari sekolah adab maupun dari jaringan sahabat-sahabat semuanya yang hadir. Pada malam hari ini hadir sahabat-sahabat semuanya yang insya Allah punya perhatian besar dengan dunia pendidikan. Sebelum kita melanjutkan pendidikan kita, sebelum kita melanjutkan gerakan-gerakan dan kelelahan-kelelahan kita, maka ada baiknya kemudian kita merefresh kembali hal-hal penting. Dan pada malam hari ini hal yang akan kita refresh adalah terkait tentang niat kita dan keikhlasan kita. Karena kita yakin bahwa Rasul SAW ketika mengingatkan satu keikhlasan ketika beliau hijrah dari Mekah ke Yatsrib, dan hadis itu kemudian diulang-ulang dalam banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, menunjukkan betapa hal ini adalah sesuatu yang penting. Dan di dalam Arba'in An-Nawawiyah 42 hadis itu, hadis pertama juga diawali dengan hadis tersebut, yaitu hadis tentang niat. Saya minta tolong Ustadz Supriyadi Tagih bisa mengucapkan atau melafazkan hadis pertama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Baik, barakallahu fik. Selanjutnya satu lagi dari Ustadz Hafiz Handrian, boleh melafazkan hadis tersebut. Oh, Hafiz keluar ya? Ya, Ustaz. Oh ya, ada. Baik. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Waman kana hijratuhu lidunya yuswibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Taib, barakallahu fik. Nabi mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niat, dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Maka siapapun yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala karena dia mengharapkan Allah dan Rasul-Nya, maka insya Allah dia akan mendapatkan Allah dan Rasul-Nya. Tapi manakala kemudian kita berhijrah karena dunia yang kita cintai atau wanita yang ingin kita nikahi, tentu kita akan dapati keduanya, tapi belum tentu kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membangun gerakan sekolah berbasis adab ini, kita tidak bisa sendirian. Narasi ini harus melalui kolaborasi bersama orang-orang soleh, sehingga kemudian narasi ini dipahami dan lahir sebanyak mungkin orang-orang yang percaya diri. Dia percaya diri bukan karena sekedar percaya diri, tapi percaya diri yang dibangun karena dia paham bahwa hidup ini adalah perjuangan, bahwa pendidikan yang ada hari ini memiliki banyak persoalan, bahwa dunia hari ini mengalami kelangkaan ulama, bahwa ulama yang ada hari ini masih terdikotomi antara agama dan sains. Maka poin-poin itulah yang kemudian kita coba summary-kan dan kita perjuangkan bersama. Para muadib dan muadibah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita melihat dalam kitab adab, ya, dalam kitab adab, khususnya dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Qur'anil Karim, khusus dalam masalah niat, dan niat adalah bagian daripada adab seorang muaddib. Al-Imam An-Nawawi sebagai seorang pendidik dan juga pengamat pendidikan yang berjalan di masanya, beliau sampai harus menulis bab ini di masa di mana orang-orang soleh pastinya jauh lebih banyak daripada kita. Ini menunjukkan betapa hal ini adalah sesuatu yang penting. Di dalam kitab ini, setelah beliau menguatkan tentang motivasi, tentang keutamaan, ya, dan seterusnya, beliau mengatakan bahwa bab keempat inilah, hadzal babu ma'al baba ini ba'dahu huwa maqsudul kitab. Jadi dari 10 bab dalam kitab ini, bab keempat, bab kelima, dan bab keenam, itulah inti daripada tujuan ditulisnya kitab ini. Wa huwa tawilun muntasirun jiddan. Memang ini merupakan pembahasan yang cukup panjang lebar. Wa ana usiru ila maqasidihi. Ya, tapi kemudian dicoba untuk fokus pada tujuannya, mukhtasaratan fi fusulin liyashula hifzuhu wa dhabtuhu insyaallah taala, supaya mudah dipahami, dihafal, ya, secara ringkas, secara tepat. Maka beliau mencoba menulis secara ringkas, tidak bertele-tele, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menjelaskan bahwa awalu
ma yanbaghi lil muqri wal qari an yaqsida bidzalika ridallahi ta'ala. Penting sekali pertama kali seharusnya yang dilakukan oleh seorang qari maupun muqri, seorang yang belajar Al-Quran dan seorang yang mengajarkan Al-Quran, agar dia meniatkan seluruh aktivitasnya itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah firmankan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah diperintahkan manusia itu kecuali menyembah Allah dengan ikhlas dan menjalankan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, dan itulah ciri agama yang lurus. Dan sebenarnya ketika kita membangun sekolah adab, kita memahami bahwa al-adab huwal Quran. Adab itu adalah Al-Quran. Atas dasar inilah perlu difahami bahwa narasi Al-Quran itu menjadi sumber utama daripada sekolah adab. Maka pelajaran adab, pelajaran Al-Quran itu kemudian diposisikan sebagai pelajaran utama yang dari pelajaran Al-Quran itulah diturunkan ya cabang-cabang ilmu pengetahuan. Maka posisi pelajaran Quran bukan pelajaran pelengkap penderita, tapi pelajaran Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ilmu. Memang segala-galanya tidak cukup dengan Al-Quran. Atau memang Al-Quran bukanlah segala-galanya dalam bab ilmu pengetahuan. Tetapi segala-galanya berawal daripada Al-Quran. Maka ketika disebut al-adab, bahwa adab itu adalah kedisiplinan, maka kita yakin ketika kita hanya mencukupkan dengan Al-Quran, maka pada saat itu Al-Quran akan membimbing para mu'addib dan mu'addibah, dan selanjutnya para mu'addib dan mu'addibah dapat men-share kepada guru-guru, kepada murid-murid secara umum, membangun kedisiplinan akal, jiwa, dan jasad. Dan kenapa kita sebut orang-orang yang belajar di sekolah adab itu disebut murid, baik di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa S1, S2, S3, supaya mengingatkan mereka bahwa yang membutuhkan ilmu itu adalah kita semuanya. Karena itu posisikanlah diri kita semua sebagai murid. Murid itu orang yang punya kemauan kuat, kehendak kuat untuk menuntut ilmu, bertakhalluk dengan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu kita akan selalu menggunakan istilah murid, bukan siswa atau mahasiswa, agar bekas atau ruh daripada kemauan kuat itu akan selalu muncul. Dan seorang mu'addib jangan sampai dia terjebak dengan penyakit rutinitas mengajar sehingga dia merasa tidak perlu belajar. Penyakit ini telah diderita di banyak dunia pendidikan, di mana para guru sudah terjebak menjadi tukang mengajar, bukan lagi pejuang adab. Dan pada saat itu mereka tidak mencintai ilmu. Dan pada saat itu pun pada akhirnya hawa nafsunya berkembang, dan akhirnya dunia menjadi tujuannya. Dan pada akhirnya semua kelelahannya tidak mendapatkan apa-apa, dan dia meninggalkan satu keuntungan yang besar sejatinya. Maka Imam An-Nawawi mengingatkan kepada kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niat. Dan kata beliau, wa hadzal hadis min usulil Islam. Hadis ini adalah pondasi dalam agama ini. Ya. Dan kenapa kemudian kita perlu untuk meluruskan niat kita? Karena al-ilmu minallah. Ilmu itu dari Allah. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu
Tentu dengan melalui proses pengadaban. Allah yang memiliki ilmu, Allah yang berhak untuk memberikan seberapa banyak kepada orang-orang yang menuntutnya. Maka disebutkan ya, oleh Imam An-Nawawi bahwa diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa innama yu'tar rajulu ala qadri niyyatihi atau innama yahfazur rajulu ala qadri niyyatihi. Dalam bab menghafal Al-Quran, seseorang itu akan dimudahkan sesuai dengan kadar niatnya. Dalam bab keilmuan, orang itu pun akan diberikan sesuai dengan apa yang diniatkan. Karena itu, Al-Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi rahimallahu ta'ala pernah mengatakan bahwa al-ikhlasu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah ta'ala duna syai'in akhar min tasannu'i li makhluqin au iktisabi mahmadatin 'indan nasi au mahabbati madhin minal khalqi au ma'nan minal ma'ani siwa taqarrubi ila Allah ta'ala. Jadi ikhlas adalah betul-betul kita meniatkan ketaatan. Jadi kita mendidik itu adalah wujud ketaatan kita, dan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuannya apa? Taqarruban ilallahi ta'ala. Tujuan kita mendidik itu harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau dengan mendidik murid-murid malah semakin menjauhkan ruhiyah kita, melemahkan ruhiyah kita, tidak menguatkan kita, maka untuk apa kita terlibat dalam dunia pendidikan? Kita lelah, tapi ruhiyah kita kering. Ya, semua itu bisa disebabkan berawal karena niat. Karena itu bersihkan niat kita dan luruskan niat kita, taqarruban ilallah, hanya mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan karena mengharapkan apapun dari makhluk, baik ingin berharap pujian atau ingin mengharapkan sesuatu yang lain. Karena itu bisa disebutkan ya, bahwa al-ikhlas ya, tasfiyatul fi'li an mulahazatil makhluk, betul-betul membersihkan niatan kita, tujuan kita dari sebuah perbuatan yang kita lakukan dari perhatian makhluk. Kita tidak butuh perhatian makhluk. Saya sering sampaikan, kita tidak bertambah semangat dengan pujian orang, tidak penting pujian orang. Kita tidak juga baper atau bawa perasaan karena celaan orang. Yang kita fokuskan hanyalah apakah kita sudah berjalan di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau belum. Maka cirinya orang yang ikhlas itu adalah ya, istiwa'u af'alil abdi fi zahiri wal batin. Jadi kualitas pengadaban kita, kualitas pengajaran kita, kualitas pendidikan kita, kualitas amalan-amalan kita mau dilakukan tidak ada para penilai, ya, ataupun kita lakukan sendirian dan seterusnya. Ada CCTV atau tidak ada CCTV, enggak penting, karena ini semua adalah terkait dengan harga diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru bahkan kata Zunnun rahimallahu taala, kata beliau, salasun min alamatil ikhlas. Ada 3 tanda-tanda keikhlasan itu. 1, ya, istiwa'ul madhi wa zammi minal amah wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal wa iqtida'u sawabil a'mali fil akhirah.
Jadi dia memposisikan pujian sama celaan sama. Nah, kalau kita sudah merasakan pada titik itu, berbahagialah, karena kita sudah berada pada titik orang-orang soleh. Ya, ibarat kata kalau di Lampung Bu Dewi marah-marah sama nggak marah-marah kepada guru gitu, Bu Dewi, nggak penting bagi guru, karena dia akan dengarkan inti sarinya dan dia akan bergerak gitu. Jadi dan termasuk juga apakah dimonitor oleh Ibu Dewi atau tidak dimonitor juga nggak ada pengaruh, dalam pengertian dia akan selalu menjadi yang terbaik. Nah, jadi kita bergerak bukan karena siapapun dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua menarik kata Zunnun adalah agar kita jangan pernah mengingat-ingat amalan-amalan baik yang pernah kita kerjakan. Dua hal yang saya sering katakan, lupakan kebaikan kita di masa lalu dan lupakan juga ya keburukan orang lain pada kita di masa lalu. Hidup kita tenang. Yang ketiga adalah kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Justru kata Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, tarkul amali li ajlin nas riyaun wal amalu li ajlin nas syirkun wal ikhlas an yu'afiyakallahu minhuma. Jadi ini menarik ya. Fudail bin Iyad sampai bisa mengambil intisari bahwa kalau kita enggak jadi melakukan satu amalan baik karena manusia, katakan, saya jadi enggak semangat karena guru-guru yang lain enggak semangat. Berarti semangatnya kita bergantung sama guru-guru yang lain. Pada saat itu justru kita melakukan riya. Sebaliknya justru ketika kita bersemangat karena guru-guru lain semangat, ya, maka kita telah melakukan kesyirikan. Karena ternyata kita beramal bergantung dengan orang-orang di sekitar kita. Maka al-ikhlas adalah dia wasati sifatnya. Dia berada pada pertengahan. Ya, dia tidak karena riya, tidak juga karena syirik, dia berada di tengah-tengah. Dan itulah adalah keikhlasan itu. Karena itu sebagai penutup dari qiyam kita pada malam hari ini, konsolidasi iman adab mu'addib dan mu'addibah kita pada malam hari ini, yang pertama adalah bahwa ikhlaskan niat kita, dan dari bacaan kita sementara teguhkan dalam hati, ya, aku menjadi mu'addib dan mu'addibah untuk tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan terbaik di jannah. Ya, niat kita harus benar, karena itu jalan kita masih panjang, karena visi kita peradaban. Visi kita tamadun, bukan sekedar hadharah. Dan untuk sampai pada tahap tamadun, itu jumlah orang baik, jumlah orang benar, jumlah orang adil, jumlah orang yang beradab itu harus besar, harus banyak. Dan saya mengingatkan bahwa makna adab, ya, sebagaimana Syekh Muhammad Naqib Al-Atas yang kita ambil ilmunya mengatakan, orang itu mampu melakukan the right action, tindakan yang benar, spring the wisdom, menyebarkan kebijaksanaan. Nah, itu sampai ke arah sana. Dan tadi kita membaca beberapa makna ikhlas itu, bahwa niatnya hanya untuk Allah, itu ikhlas, tidak terpengaruh dengan apapun reaksi makhluk, dan sama saja kualitas amalnya antara dilihat atau tersembunyi, tidak ada bedanya. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, jangan lupa bahwa sumber motivasi kita adalah Al-Quranul Karim. Sumber motivasi kita adalah Al-Quranul Karim. Maka sering-seringlah kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Misalkan satu hari satu ayat.
Dan saya pernah sampaikan kepada antum semuanya, sampaikanlah ya satu hari satu ayat itu kepada murid-murid kita, sehingga murid-murid kita tumbuh besar dengan tidak membutuhkan sumber-sumber motivasi lain kecuali Al-Quranul Karim. Kalau sepekan 5 kali pertemuan di kelas, maka sepekan dia mendapatkan 5 ayat. Dan 5 ayat kali setahun, mungkin dia sudah mendapatkan setahun berapa pekan itu? Ya, sekitar 250 ayat, ya, berarti 4 tahun 1000 ayat. Kalau 6.236 berarti berapa tahun itu? 4 kali 6 ya. 24 tahun dia akan mendapatkan pesan-pesan itu semua. Dan dalam konteks ayat-ayat ikhlas, kita bisa mulai dari yang tadi kita baca, yaitu Quran surat Al-Bayyinah, surat 98 ayat kelima, dan ditambahkan dengan ayat-ayat yang ada di slide ini, surat Al-A'raf ayat 29, surat Az-Zumar, surat Ghafir ayat 14 dan 65, surat Al-Insan ayat 8-12, dan surat Al-Lail ayat 14 hingga 21. Resapi ayat-ayat ini dan jadikan juga motivasi ini kepada murid-murid kita. Demikian kira-kira konsolidasi iman kita pada malam hari ini. Insya Allah pertemuan kita akan menjadi saksi bahwa kita di dunia ini berjamaah bersama-sama untuk berkontribusi melahirkan Indonesia yang beradab dengan merevitalisasi dunia pendidikan kita dengan berbasis adab. Jazakumullah khairan, wabil khusus kepada teman-teman seluruhnya dari Sekolah Adab Insan Mulia Bekasi. Ustadz Ali, saya menitipkan ruqyah para guru di sana kepada beliau, kepada Sekolah Adab Insan Mulia Lampung, ya, saya titip kepada Ustadz Humaidi dan kawan-kawan semuanya, ada Ibu Dewi dan suami, dan juga yang hadir pada malam hari ini, sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi antum, mudah-mudahan Allah berikan rizki yang luas kepada antum. Semoga Allah mudahkan antum juga dalam membimbing anak-anak antum menjadi anak-anak yang beradab, bertawassul dengan kelelahan-kelelahan kita, dan mudah-mudahan antum juga akan selalu mendapatkan pasangan hidup yang mendukung kerja-kerja peradaban ini, dan mudah-mudahan semuanya menjadi saksi bagi kita kelak dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Satu kalimat saya minta dari Ustadz Ali untuk kita semuanya. Saya persilakan Ustadz Ali. Ustadz Ali. Ya. Ya, Satu kalimat tadi saja. Satu kalimat saja sebagai penguat untuk malam hari ini. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Guru Dr. Widodo Supraha. Alhamdulillah, menarik sekali penyampaian malam hari ini terkait tentang niat. Memang niat ini kadang-kadang terkikis dengan kegiatan kita, rutinitas kita, dan kadang-kadang niat ini juga terkikis dengan hawa nafsu kita, dengan cita-cita kita. Dan alhamdulillah niat malam ini diingatkan kembali tentang nikmat niat yang ikhlas itu seperti apa. Terutama catatan kami yang terakhir tadi, apa yang disampaikan oleh Qadhi Iyad tentang beramal, meninggalkan amal soleh karena manusia ada riya, kemudian apa namanya, beramal karena ikutil dengan manusia adalah syirik. Ini suatu ucapan yang sangat luar biasa, mengingatkan kami kembali bahwasanya pentingnya niat, dan karena niat itu pula lah seorang itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan
derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Ustaz dari kami. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Jazakumullah kepada Kepala Sekolah Saim Depok, Ibu Rini dan para muaddib, Saim Bekasi, Ibu Andari beserta tim para muaddib, dan Saim Lampung, Ibu Dewi Sartika Nurhadi dengan para muaddib, dan Bapak Ibu sahabat semuanya. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.